10.000 pun harga kopi masyarakat menangis, apalagi 5.000. Jadi harapan kami. Ada masuk kopi. Itu yang soal premium itu dan fair trade ini yang mendorong soal organik. Tidak. Fair trade ini mendorong untuk penguatan koperasi. Kelembagaannya, petaninya, pengumpulnya semua dia harus kuat semua. Maka dari dia yang apa? Hasilnya apa? Taman kita di Sungai Price. Auditnya kan selalu auditor dari mereka. Kalau Starbucks dia tidak ada bingung, cuman dia belinya banyak. Enggak, kalau di kita nih yang kontrol soal sertifikasi itu ada lembaganya. Ada lembaganya, atau misalnya fair trade. Dia Bukan yang punya kita. yang kita nggak ada. Dari Indonesia misalnya. Ada. Kan ada yang asosiasi kopi Indonesia itu yang Nah, sertifikasi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi seperti orang tidak terlalu fiktif, tidak terlalu rumit ya. Jadi ini soal menentukan grade. Pak. Jadi di sini dulu kita pasangkan, di sini dulu standar. Di sini ada air. Oh itu. Kalau di gudang apa namanya, gudang biasa di kampung itu kan namanya ada kan halir. Ada sama sutor itu. Hulu sama sutor. Sutor pun jajaran saja. Jadi kalau kita harus Ini saya maaf kakak kan. Ini begini tanpa sedikit pun ada sentuhan pemerintah. kalau sudah kita Kalau malah pemerintah kacau. lirik sektor yang ini, kita nggak perlu ngomong soal susah. Nggak perlu kita ngomong soal susah. Ini kayak kemarin misalnya saya rapat soal gajah. Ternyata di wilayah kita ada 73 gajah. Kaya betul tidak? Kaya betul 73 ekor gajah yang liar. Sakwaja. Orang lain cuma 3. Itu Eropa harus bayar berapa kita? Iya. Kalau dia jual ya. Ini kan semua jalan sendiri, sektor usaha jalan sendiri. Satu lagi Pak, itu perguruan tinggi dari dulu Pak. Betul. Itu sektor besar tuh Pak. Tapi nggak ada hubungan. Jadi mereka tuh meneliti itu sendiri duduk dia. Ya. Hasil penelitian itu triliunan. Itu ngapain? Duduk di perpustakaan. Sampai di perpustakaan saja. Itu selesai. Mereka tamat dari di atas doktorat. Jadi sebetulnya kalau di kita ini kan tinggal sebenarnya mendorong. Kita sendiri ruangan dari Indonesia. Pandangan 45 dia. 55 apa Bang Raja? Raja dia. Boleh cara kopi dia. Nanti kopinya Ada matahari ya. pasti. Jadi itu kopi kemudian. Apapun dibuat dia harus seragam. Kalau mesin sendiri sama enggak. Saya itu karena ada ukuran-ukurannya itu membuat. Ini proses ini menentukan kadar air. Ya, Dinamakan kadar air kadar ekspor. Pelayanan selama 12 sampai 13. 12 sampai 13. baru segar. Langsung beda ada. besar terang gabungkan kita dengan Ini penyuluh penyuluh kita nih, penyuluh Baburan. Tapi namanya kita di sini CS, tentang kontrol. Dari gajah putih banyak nih Pak. Dari gajah putih dan dari gajah putih. Pertanian semua. Ini tempat. Jadi kalau kebun tergantung mereka. Sana orang tingkap mana? Semua orang ada tingkap. Jadi mereka ini tidak bisa nipu saya Pak. Kalau penyuluh kan masih bisa nipu kepala dinas, kalau ini nggak bisa karena ini
sewaktu datang auditor, seperti yang dibilang Bang Bimo tadi, saya tanya, ini si Polan ini kira-kira tahu nggak kebun? Jadi ada juga yang nggak tahu. Si Polan itu nggak tahu kebun. Ada tahu yang 75%, ada tahu. Jadi betul-betul mereka harus ke desa memang. Dulu ya, kalau sekarang kan sudah ada HP kan, dah langsung kirim ya kemana gitu. Kan sebetulnya dia sudah mulai dengan sistem GPS. Jadi di GPS kebunnya. Yang baru berapa? Mana yang baru? Itu lah. Ya. Nah. Jadi tadi kan ada sistem organik. Jadi ini nama koperasi kita. Yang farmer list nama. Daftar petani. Jadi di sini lah ini. Ini ada petani. Ada Pak. Atur sih. Ini kayak pemikiran petani petani. Farmer 3.200. 3.200 itu petani. Petani itu tuh Pak. Desanya 72 di 2 kabupaten. Ini hektar. Ini hektar. 3.690 hektar. 3.690. Ini mantan petani organik karena melakukan kesalahan kita keluarkan sebentar. Kalau nanti biasa ada kemarin 3 tahun hukumnya Pak. 3 tahun kita hukum. Peraturan dari sertifikasi. Artinya 3 tahun itu mungkin bahan kimia yang ada dalam tanah itu hilang ya. Netral. Jadi setiap orang kita punya nomor. Ini sama juga dengan Bang Jumur sama. Punya nomor lahan. Kudus Pak. Ini ya. Kudus kualifikasi. Kualifikasi. Ini. Nah, ya. Kita sudah punya nomor lahan. Kalau ini untuk kode sabak. Yang tengah nomor KTP. Ini nomor KTP-nya. Ini laki perempuan. Nomor lahannya mana? Ah, ini nomor lahan. 002 ya. Iya. Si Lahat ya, Pak Lahat. Ada ini ya. Pak. Ada petanya. Boleh Pak. Ya. Jadi bisa kita cari ini. Kasih ini. Ya, kasih. Mana nomor 2? Ya. 02. Nomor 2. Saya tanya. Saya nggak bisa komunikasi. Nah, ini yang saya pindah. Itu kan sudah tutup. 76 ya. 76. Belum ada satu orang DPRK ataupun DPRD yang datang berkunjung untuk bersilaturahmi lah kita bilang, atau untuk bertanya-tanya apa kira-kira yang kamu butuh, apa yang sudah dikerjakan. Padahal kami sangat senang kalau bapak-bapak ini datang, bisa kita bilang di mana-mana, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, walaupun di mana senang juga, karena istilahnya kami orang kampung ini datang pejabat itu senang gitu, walaupun bapaknya bapak, dia juga orang di sini itu kita anggap Wakil dari masyarakat dan belum wakil ketua DPR. Jadi beliau juga wakil dari masyarakat dua kabupaten Aceh dan Jaya. Tentu ini beliau adalah sebagai salah satu anggota legislatif teman-teman semua untuk bisa menyampaikan masukan dan saran. Nama saya Rizkani dari Koperasi Kopi Wanita Gayo. Alamatnya di Bener Meriah. Anggota kami ada 382 orang, semuanya perempuan. Garda terdepan yang mempertahankan harga kopi Gayo itu adalah koperasi organik dan Petrate. Kalau semuanya masalah Pak DPR, nah kami nggak tahu nih kayak mana orang Gayo. 10.000 pun harga kopi masyarakat menangis, apalagi 5.000. Jadi harapan kami itu jangan dimusuhi lah sebagai koperasi. Kontribusi kami sangat besar bagi mesin babat, melatih petani, banyak yang kami berikan sudah selama ini. Jadi maunya jangan dimusuhi gitu, jangan. Saya bilang sama polisi, kok kami itu seperti terdakwa ya, kok kami itu dicurigai, kok kami itu dianggap pencuri gitu. Tapi mereka juga bilang bahwa sebenarnya maksud kami bukan itu. Tapi kalau memang minta data silakan hubungi perdagangan, saya bilang begitu. Cukup dari saya. Yang dalam kawasan itu harus membayar iuran. Artinya sebenarnya itu ada di Undang-Undang Kementerian Kehutanan, saya lupa nomor berapa, tapi tahun 2014 Pak. Itu dia masuk dalam salah satu komoditi, awalnya itu
dia sama seperti sawit Pak, karena kan rata-rata sawit itu masuk dalam kawasan. Jadi dikenakan 6% dari nilainya. Nah, dia nilainya itu 10.000 dikenakan 6%, jadi kan Rp600 Pak. Tapi di pemerintah Aceh itu ada lagi kanun yang mengatakan harus membayar lagi 1.000 per kilonya. Artinya saya lupa nomornya berapa Pak, nanti mungkin bisa dicek di Dinas Kehutanan. Tapi itu secara umum sangat memberatkan dan merugikan perusahaan Pak. Karena contohnya seperti di Baburan ini kita ada kena sekitar 800 petani. Kita sudah nggak membeli kopinya lagi Pak, karena ketika kita bebankan ke mereka nggak mungkin harga kopi yang masuk kawasan itu harga berbeda dengan kopi yang masuk dalam kawasan. Terpaksa kita ambil keputusan itu, kita harus mengeluarkannya Pak, menjadikannya ke dalam anggota luar biasa. Itu sangat rugi karena ketika nanti kita ada pengembalian premium ke petani itu dia sudah nggak ada dampaknya gitu, artinya kan sangat rugi gitu. Dan secara umum yang paling sakitnya nanti kopi itu akan dibeli oleh orang Medan Pak. Ke kita nggak laku, tapi orang Medan beli kopinya. Harusnya orang Medan itu juga dapat iuran gitu. Artinya kan secara umum nanti kita lambat laun itu akan seperti tahun 70-an menjadi penonton di rumah sendiri. Mungkin itu aja Pak. Saya harap Bapak bisa menyampaikan ekspresi kami itu ke terutama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pak, itu yang dari sektornya itu di sana Pak. Iya, dan KPH, karena kan KPH di bawahnya Dinas Kehutanan. Dan yang kita ketahui sekali lagi bahwa memang kepala dinasnya juga orang sini Pak. Jadi mungkin itu bisa lebih gampang komunikasinya Pak. Terima kasih Pak. Saya Heri, Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koperasi Kopi Gayo Organik berdiri sejak tahun 2006. Menambahkan yang dibilang Pak Ara tadi mengenai kebun dalam kawasan hutan lindung, saya rasa dari sebelum undang-undang dibuat oleh KPH, kebun itu sudah ada. Dari nenek bahkan datu bahkan ke atas-atasnya sudah ada. Mungkin dari tahun 45 sudah ada barangkali menurut saya. Kok tiba-tiba di tahun 2014 KPH menetapkan kami harus membayar iuran sekitar 6%. Anggota saya ada juga masuk dalam kawasan hutan lindung. Tidak mungkin saya mengutip iuran itu kepada mereka begitu. Keseharian mereka saja, mungkin pendapatan mereka tidak lebih gitu, tidak cukuplah mungkin. Kalau harus membayar yang 6% lagi, mungkin mereka keberatan. Dan kami sebagai perusahaan juga tidak mungkin dari kami untuk mengeluarkan yang 6% tersebut begitu. Saran saya, atas dasar apa KPH itu menetapkan undang-undang yang kata Pak Iwan tadi tahun 2014 yang membayar iuran 6%. Sementara kebun tersebut sudah lama, mungkin dari kami belum lahir sudah ada begitu. Kok tiba-tiba di tahun 2014 ditetapkan harus membayar iuran? Dan saya rasa itu sangat memberatkan anggota, termasuk saya sendiri sebagai anggota. Saya punya koperasi namanya Haris Sarina. Anggota kita ada 2.200-an orang juga anggotanya. Jadi kita usianya masih muda, baru sekitar 5 tahunan. Jadi dari 5 tahunan semenjak berdiri kita juga sudah mulai ekspor sendiri Pak, direct ekspor. Selain kita ekspor melalui eksportir. Nah, selama 5 tahun itu kita bergerak. Tadinya sudah bersertifikasi juga, tiba-tiba ada hal-hal yang merasa seperti halangan gitu, seperti hambatan gitu. Misalnya seperti yang teman-teman tadi ceritakan, dipanggil oleh KPH gitu, tiba-tiba dipanggil KPH, kemudian kita di BAP dituduh, itu kita di BAP Pak dari pagi sampai sore gitu, seperti terdakwa. Ya, jadi kita dituduh membeli kopi dari kawasan hutan gitu. Sementara anggota kita itu adalah penduduk yang sudah menetap situ yang sudah lama gitu. Ya kalau misalnya kita tidak boleh beli kopi di situ, ya keanggotaannya harus kita keluarkan gitu. Tapi
kembali lagi bahwa rata-rata hampir 40% seperti Bang Meri tadi bilang masuk kawasan hutan di sini. Jadi bagaimana kita mau menjalankan usaha ini ke depannya kalau itu tidak dilakukan pembenahan, Pak? Mungkin melalui Bapak nanti bisa dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kemudian ditambah lagi baru-baru ini teman-teman dari Benar Meriah itu tiba-tiba dipanggil oleh Kasat Intel katanya, Kasat Intel Perekonomian. Jadi seperti dicurigai lagi gitu. Koperasi ini seperti dianggap punya namanya tidak baik gitu. Seolah-olah koperasi ini tujuannya untuk cari-cari sumbangan gitu kan gitu. Mungkin itu koperasi-koperasi di zaman dulu, zaman Pak Soeharto dulu mungkin seperti itu KUD. Tapi sekarang nggak seperti itu, Pak. Koperasi yang ada di sini itu yang ada di Takengon ini rata-rata koperasi produsen itu tujuannya benar-benar berdampak kepada petani kopi, Pak. Kalau koperasi ini tidak ada mungkin tata niaga kopi hari ini nggak akan seperti ini. Tata niaganya itu nggak akan seperti ini gitu. Semuanya akan lari produk yang diproduksi di sini akan lari ke Medan semuanya. Jadi karena hari ini ada di Takengon ini koperasi, terutama koperasi-koperasi yang berorientasi pada ekspor. Seperti saya misalnya, petani punya banyak pilihan. Ada Karama, ada Baburayan, ada Bang Jumhur gitu. Jadi kalau petani hari ini harga di saya tidak bagus, dia bisa lari ke yang lain itu, banyak pilihannya gitu. Kalau koperasi ini tidak ada, ya pilihan satu-satunya ya tampung di Medan gitu. Jadi sayang sekali kalau tiba-tiba nanti suatu saat koperasi ini dihilangkan gitu, atau apa istilahnya dikriminalisasi lah gitu. Ya jadi mungkin hari ini Bapak sudah mendengarkan sebagai wakil kami, ini bisa jadi masukan supaya bisnis ini, usaha kopi di dataran tinggi Gayo ini bisa terus berjalan dan bisa mensejahterakan petani. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang orang ini punya juga. Kalau nggak ada lain. Karena begini Pak, sebulan setelah dilantik Pak Deden, saya sudah berkoordinasi dengan beliau di sana. Kebetulan saya masuk dalam 100 koperasi besar Indonesia. Jadi di Aceh Baburayan masuk, jadi saya duduk di sana. Jadi beliau berkomitmen, saya tidak akan mengganggu koperasi yang sudah ada, malah dia akan meningkatkan lagi. Yang jelas saya tidak akan mengganggu kalian. Nah jadi hal ini mungkin melalui Bapak ini perlu disampaikan ke Kadis Provinsi ya. Mungkin Kadis Provinsi nanti akan sampaikan ke Pak Menteri. Karena apa alasannya, kenapa dia harus minta data sama kita, sama koperasi. Kalau minta data sama perdagangan, sama dinas koperasi, silakan saja. Itu satu Pak. Kemudian ini yang kawasan hutan, ini penting nih karena kami juga kena nih. Nah mungkin saya cerita narasi sedikit ya. Saya dulu kerja di Adu 7 seperti yang sampaikan tadi. Jadi waktu itu eksportir lokal satu-satunya itulah Genap Upakan. Setelah itu adanya Pak Irham. Nah, jadi Genap Upakan itu dikeroyok oleh semua pengusaha-pengusaha yang dari Medan, sehingga dia nggak berhasil. Secara ekspor nggak berhasil sebenarnya. Nah, tapi secara pendidikan kopi dia sangat berhasil. Nah, setelah komplit kan muncul semua lagi. Muncul kami ini, mungkin saya yang agak tua yang sudah muncul yang muda-muda. Sangat senang kita. Muncul yang muda-muda. Tapi perlu Bapak tahu, yang muda-muda ini yang dari 24 disebutkan tadi, hanya 10 yang ekspor. Dari 10 yang satu 3. Permata Gayo, Baburayan, Ibu Rahma. Nah, itu mereka sudah ekspor sendiri. Maksudnya secara kemandirian. Yang lain ada juga seperti Hadi tadi, Kokowa, tapi belum berapa ini. Nah, Arasi sudah mulai. Nah, alhamdulillah sudah bagus. Nah, persoalan dengan kawasan hutan ini adalah kan ini kita kan tidak tahu semua kawasan hutan. Nah, tiba-tiba sudah masuk di situ. Tetapi masalahnya ketika kita mengeluarkan anggota atau tidak membeli, kopi ini dibeli sama orang Medan semua dari ke sana. Jadi kopi di kawasan itu tetap keluar dia, kecuali tidak keluar. Nah, karena kopi semua keluar, akhirnya nanti yang saya khawatirkan koperasi ini habis semua, akhirnya jadi penonton seperti dibilang tadi. Apakah mungkin jadi penonton? Mungkin Pak. Baburayan sudah mengeluarkan 800 petani. Itu salah satu contoh. Baburayan yang begitu kuat, tapi dia nggak sanggup itu karena 1.600 sudah dikeluarkan. Karena ini peraturan pemerintah ditambah lagi peraturan
provinsi. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah begini sebenarnya, gampang saja. Dulu di sini jadi kepala dinas Pak Syariah, Aceh Tengah. Di Sebun di sini, di Sebun. Saya dekat dengan beliau di sini. Nah, jadi waktu itu beliau sudah tahu juga. Sudah tahu bahwa itu kawasan hutan. Terus kenapa tidak diproses? Alasannya memang dari temurun ya, kita tutup mata aja. Nah, maksudnya solusinya sekarang kalau bisa kita tutup mata aja dengan kawasan hutan itu. Nah, problemnya sekarang itu saya sampaikan kepada Bapak bahwa ada oknum-oknum yang mendatangi koperasi-koperasi ini. Nah, itu yang problem. Ini kawan-kawan ini nggak berani sampaikan. Mungkin itu yang mau disampaikan. Nah, jadi oknum itu bagaimana caranya supaya jangan lagi dia turun? Itu kan di Pak Syariah kuncinya. Nah, kita tidak lebih kalau mereka turun. Silakan mereka turun. Tapi sebelum mereka turun, sampaikan dulu sama orang-orang ini yang mana sebenarnya kawasan hutan. Sekarang nggak tahu nih orang ini yang mana kawasan hutan. Tahu-tahu dia bilang ini hutan Pak, kawasan hutan. Bapak harus bayar sekian, yang tidak resmi. Kan itu problem tuh. Sehingga waktu kita ketemu dengan Pak Nova itu tadi di Benar Meriah, dia pun bilang ini pungli ini Pak Wan. Dulu Pak bilang pungli, tapi kan bagaimana kami ini kan takut daripada di PAP seperti tadi di PAP. Kalau saya bukan di PAP lagi kami nggak ada perjanjian kalau saya. Tapi anggota yang saya ada perjanjian tidak keluar semua. Kalau beliau kan seperti tadi belum, Pak Kasih belum keluar. Nah ini yang problem Pak. Ini saya pikir ini sangat serius supaya koperasi-koperasi yang ada di sini bisa berjalan kembali. Kawasan hutan dengan pengikut itu sangat penting. Nah kemudian yang kedua mungkin perlu juga kami sampaikan kepada Pak. Di semua koperasi ini kan ada anggota kelompok tani. Nah kelompok tani ini kalau di pemerintahan juga ada kelompok taninya. Nah kalau bisa ke depan, karena kan kita Aceh ini kan ada kekhususan. Artinya kelompok tani yang dibina oleh koperasi ini bisa diakui oleh pemerintah. Kenapa harus diakui? Karena misalnya sekarang kan kalau ada bantuan itu ke kelompok tani koperasi itu udah bisa. Dia harus ke kelompok itu, ke kelompok pemerintah. Binaannya lain. Nah, karena pengalaman Pak ya, pengalaman saya dulu kata Bu Betty Provinsi Pak Wan, tolong buat proposal untuk kelompok tani Pak Wan. Saya buat meja sortir waktu itu ya, belum ada itu. Keluar Pak. Tapi begitu mau dikasih, tidak bisa. Dikasih nggak ke kelompok tani biasa, akhirnya ada jadi busuk. Kan kasihan. Tapi kalau bisa kita bisa, karena kita bisa memakan, memang kita pakai itu. Baik misalnya meja sortir atau mesin. Jadi kalau bisa itu bisa diakui oleh pemerintah. Sehingga karena koperasi ini tidak semua yang seperti saya bilang tadi, ini dari perempuan ini ada yang baru melangkah, ada yang sudah setengah jalan, ada yang baru bisa berbicara, tidak sama semua. Nah, ada yang enggak. Nah kemudian selanjutnya Pak, kembali ke koperasi tadi, dari banyak ini, semua mereka ini punya semangat, walaupun sudah ekspor kayak Pak Rasi, Adi, ke bawah, itu modalnya nggak ada. Ini di depan orang lain kita bilang, ya kan? Nggak ada modalnya. Semua kerjasama dengan orang. Nah, waktu Pak Gubernur lagi-lagi waktu Gubernur ke Benar Meriah kemarin, dia bilang ada uang di PPD yang nganggur sekarang. 10 triliun. Ya, kenapa nggak bisa itu kita manfaatkan dengan sistem rupiah? Nah, jadi melalui Bapak ini mungkin bisa Bapak Bedo lagi di sini. Bapak nggak usah takut kalau dengan sistem rupiah saya jamin tidak akan macet. Nah, sekarang Pak Jokowi dia meminta supaya kita ekspor. Terus supaya jangan lari modal keluar. Sekarang yang orang ambil kapital, pajaknya dibayar keluar. Bunganya dibayar keluar negeri. Nah ini kan kasihan ini. Padahal mereka di sini megah-megah. Nah, ya kalau bisa itu Pak, nanti Bapak untuk modal ini bagaimana caranya supaya yang BPD itu bisa kita ambil. Modelnya kalau salah model itu kapital. Mungkin model itu kapital itu bisa kita diskusikan dengan Pak Nyambur karena dia udah pengalaman. Sekarang bunganya kita bawa keluar, sementara kita perlu dipisah kan, tapi bunga itu kita bawa keluar. Di sini yang besar yang udah 5 hanya 2, grupnya Bang Nyambur dengan Rama. Tapi untuk kapitalis sangat agresif. Keliling dia hari ini mungkin dia di Sarina pelatihan ya, pelatihan dia sebelum kasih kredit mau dikasih, Pak Iwan juga mau dikasih, Koko Gayo juga ya. Nah, saya dia. Padahal ada Pak Gubernur dan aksi. Padahal Pak Gubernur ketemu lembaga keuangan. Jadi bunganya kita bayar ke sana Pak, sementara kita uang nganggur. Jadi Pak Gubernur kalau ketemu saya bilang Pak Wan, kenapa nggak nanti Pak? Gimana caranya kan regulasi yang gimana?
Kemudian ada juga satu lagi perlu perhatian kita. Ini kan pemerintah sering mengangkat penyuluh swasta. Nah, penyuluh swasta kita entah ada mereka ke lapangan atau enggak ada. Kalau bisa kita punya penyuluh yang Bapak lihat tadi. Kita punya penyuluh yang Bapak lihat tadi. Daripada Bapak angkat penyuluh swasta tadi habis dana APBD, kita punya penyuluh swasta ini tidak perlu diangkat penyuluh swasta ini. Kalau bisa mungkin dikasih fasilitas apa yang kecil-kecil terserah. Daripada diangkat penyuluh swasta. Karena kenapa? Kan di sini semua udah lisensi. Semua punya penyuluh ya. Kalau tadi saya ada 12, mungkin ketua saya ada sekian. Tadi Hadi ada 5. Berapa tadi? Nah, mungkin kalau misalnya ada fasilitas itu aja dibantu. Daripada pemerintah Aceh mengangkat penyuluh, kecuali dibayar pusat oleh kita itu terserah. Kalau bisa kan dibayar pusat pun ditangkap di daerah, bisa kita maafkan mereka ini. Karena ini rata-rata penyuluh di koperasi itu lulusan tadi PhD ya. Kemudian orang kaya asli. Karena syarat jadi penyuluh di kita harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa ya, otomatis kan orang kita di sini terserah. Saya pikir itu Pak tambahan dari saya. Yang berikutnya dia orang ini kalau ada dengan saya semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari bapak-bapak sekalian. Ini saya rangkum Pak. Sebenarnya ada 7 poin yang disampaikan ini. Nanti Bapak bisa pilih yang mana menjadi yang Bapak janji ke kabinet. Ini agak menekan sedikit Pak. Yang bisa Bapak realisasikan ini. Pertama Pak, tentang kandung kopi organik. Yang pertama, karena sekarang Pak banyak kali sampel yang kita kirim itu sudah rusak. Yang kedua, tapi di sini kami marahnya adalah Pak, pemerintah itu marah kalau kami bilang kopi gayo udah nggak organik. Marahnya Pak, kenapa bilang nggak organik? Loh, sampai di YouTube kan Pak Hanan di saya disuruh dia kopi gayo itu aman. Emang dia yang jual? Kan enggak. Tapi dia bilang aman. Itu untuk menutupi apa? Atau menutupi prestasi itu apa? Kenapa dia yang recok? Kan lucu Pak. Pemerintah itu nggak mau kehilangan bukanya. Pak ini kopi harus selalu organik. Faktanya sekarang nggak ada organik. Hasil lab luar negeri nggak organik. Kok bilang harus organik? Kan lucu. Lalu dia uji lab lah di Pantai Labu Pak. Uji lab Pantai Labu. Kan organik dia bilang Pantai Labu. Kan lucu nggak kena. Jadi pemerintah itu karena nggak setuju dibilang ini organik, maka dia pun banding. Ambil sampel mana bilang nggak organik. Mereka ujilah sendiri. Tapi di Pantai Labu dicek, nggak kena. Orang di Amerika dia Pantai Labu. Jadi nggak kena. Lucu dia. Kenapa ditutupi? Yang pertama. Jadi ini masih dalam kewenangan Bapak saya pikir. Jadi Bapak masih dalam wadah itu. Bisa menurut dulu karena pabrik hukumnya itu kan bisa diubah. Nah, memang harus disamakan persepsi. Minimal 5 dari umur ya. 5 dari teman-teman itu hadir. Dan kedua, ini paling mudah lagi salah satu dari Bapak. Apa urusan polisi ini? Apa urusan polisi ini memanggil pengusaha lalu suruh melapor kekayaannya? Seolah-olah kami ini nyadar. Lalu seolah-olah kami ini sudah mengajukan baik. Ini sudah cukup jelek. Kok bukannya diarahkan? Kalau nggak benar ya dihukum Pak. Bukan diambil keterangan. Karena masyarakat dan polisi itu beda ya. Kalau dipanggil polisi ada sesuatu pasti yang salah. Itu sudah persepsi kita. Kecuali Bapak RSN dulu ya nggak takut dengan polisi. Kalau kami takut Pak. Yang kedua adalah tentang fasilitas tentang kualitas itu biasanya di anggaran untuk memberikan anggaran dalam peningkatan kualitas itu. Ada satu lagi yang sedikit terlupakan Pak. Promosi ke luar negeri dari provinsi itu biasanya 4 dari dinas, 1 dari pengusaha. Ada pengusaha sendiri. Pengusaha sendiri. Itu juga Bapak masukkan tuh. Biasanya istri pengawas. Istri Pengusahanya orang dinasnya 5 orang. Pengusaha buat undangan untuk dia. Disuruh buat undangan agar bisa berangkat. Lalu kami bayar sendiri Pak. Mereka yang ngatur lagi. Nah ini lucu. Diatur lagi. Kalau nanti kalian kayak gini harus kayak gini. Biasa dinas apa dong? Sampai ke luar negeri Pak, dibilanglah inilah binaan kami Pak. Kami sudah mengupayakan baik. Kami sudah bukan baik. Lumayan dibilang binaan. Bisa nyamuk
Ini naik Pak ya, naik sekali. Ya. Terus KPH Pak. KPH itu Pak, kami ini sudah beli sejak 2006 Pak. Dipanggil 2016 Pak. Lalu dibilang, Arnyadi, kamu sudah beli kopi 10 tahun. Berarti kamu sudah menadah 10 tahun petani kopi. Pilihannya cuma 2, penjara atau kerjasama. Kami ini bagaimana Pak? Mana kawasan hutan? Mana bukan kawasan hutan? Mana masyarakat yang bisa kami beli? Mana masyarakat yang nggak bisa kami beli? Masa kami harus pilih Pak? Pilih kasih. Oh, kamu bukan masyarakat kami, nggak boleh beli. Nah, itu yang diajarkan kami Pak. Lalu enak lagi KPH ini Pak, dibilang tolong pungut dari masyarakat tersebut. Duh. Tadi kami sudah ditulis 10 tahun penada. Kalau nggak mau naikin kerjasama, penjara. Mudah bagi mereka. Jadi pengusaha ini seolah-olah gudang uang yang bisa diabal-abal. Lalu datanglah oknum-oknum yang mendekat-dekat, menjebak-jebak. Ini udah habis kena ya, Pak. Kena dipanggil. Ada setor di bawah tangan, agar nggak diperiksa-periksa setor. Terjadi Pak. Jadi kita pengusaha dekat dalam KPH tersebut. Ya, yang terakhir mungkin dry port Pak ya. Dry port ini kan isu nasional yang sekarang kenapa sekitar 10% dokumen itu di Aceh Tengah. Itu karena semua dokumen itu enak itu di Medan. Dan pengurusannya semua di Medan, pengurusannya. Jadi akhirnya kopi pun 80% pergi ke Medan karena kopinya di situ diproses, dokumen sekaligus, kirim sekaligus. Terakhir, Grup Kapital adalah B, luar negeri, asing. Grup Kapital itu B, apa B? Lembaga keuangan yang memfasilitasi kita memberikan sampai 5-10 miliar dengan bunga yang rendah tanpa agunan. Kontrak cuma agunannya. Jadi kita nih rumit. Jadi dia seandainya kita ada kontrak satu nilainya 1,5 maka itu kita kasihkan ke Grup Kapital 70% itu dia cairkan. Jadi itu sangat membantu sebetulnya. Dan bunganya rendah. Itu yang dimaksud Pak Wan Husin tadi. Lalu bunga yang kena itu tadi dipajaki lagi oleh negeri ini. Iya, itu kena bunga lagi. Udah nggak kasih uang, begitu ada transaksi itu diminta lagi sebagai pajak. Yang paling besar adalah PPN 10%. PPN 10% mungkin Bapak ketika sampai ke ini secara keorganisasian mungkin Pak. Bapak mungkin dari Golkar lalu berjumpa dengan politisi yang lebih tinggi, macam mana menyampaikannya ini bahwa pajak ini sebenarnya tidak berlaku di kopi Pak PPN 10%. Pajak PPN 10% ini pajak pertambahan nilai. Tidak berubah nilainya Pak. Kopi di sana 1 kaleng 100.000. Kopi asalan dapatnya 2 kilo, 50.000 modalnya. Pertambahan nilai itu cuma berapa Pak? Nggak sampai 10%, tapi pajaknya 10%. Kalau kita transaksi 1 miliar, pajaknya 100 miliar. Ini enggak, kalau 1 miliar pajaknya 100 juta. Untuk kita sebenarnya 1.000 Pak. Nah mungkin ini silakan Bapak tabung ember lah lebih banyak dulu agar agak pusing agak apa-apa. Ini pertama nanti kami yakin Bapak adalah orang yang diangkat karena orang percaya. Ya. Lalu kepercayaan itu Bapak buktikan kembali dengan hadir tidak di akhir ketika akan dipilih. Ini kan biasanya politisi datang kan, di mana pertemuan tolong kita kumpulkan. Nah, ini setahun sebelum pilih kan. Ini Bapak belum sampai setahun sebelum dipilih sudah datang. Jadi harapan ini kami tidak ada berprasangka lagi bahwa ini karena Bapak ini kan karena ingin dipilih. Enggak ada. Berarti ini murni bahwa memang Bapak ini datang ini mendengarkan dari kami semuanya. Mohon maaf Pak, kami seperti itu adanya. Jika ada kata-kata yang kurang senonoh ataupun kurang terhormat karena Bapak adalah kurang terhormat, ya mohon dimaklumi Pak. Waktu dan tempat kepada Bapak ini sekitar setengah jam, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka soal kita lagi perang besar dengan BNC. Bank Aceh ini kalau namanya mau negara, sekarang menjadi Bank Aceh. Ini satu-satunya bank yang kaya di Aceh, yang cuma berani kerja di area konsumtif, kredit pegawai negeri. Kami misalnya baru dilantik kemarin di DPR,
dikasih merchandise, dikasih dompet, sama ada 2 lembar kertas. Saya mau mana tadi? Saya bilang sama istri, saya mohon maaf, perkenalkan saya juga ditemani istri saya juga kan. Istri saya asalnya dari Aceh Besar. Jadi karena kita terpilih dari Gubernur Aceh Tengah, beliau bilang kalau reses atau apa segala macam harus buat waktu. Ya juga menikmati daerah pemilihan. Jadi saya sempat berdebat juga, sudah panas kita emosi, jadi endurance aktivitas saya naik. Ini memang BAC-nya harus dipanggil. Saya merasa terhina di atas skema kredit walaupun kita perlu. Cuma soalnya kan dia menyasar konsumen itu yang benar-benar konsumtif, dia nggak berani main di zona yang produktif. Maka ini yang makanya saya bilang tadi sedang dan akan kita bahas. Dia mainnya di PNS, DPR, dan kontraktor. Karena jelas uangnya kan masuk ke Jadi dari berbagai isu bagi saya hari ini, pertama saya ibarat kuliah menyangkut soal tata niaga kopi dari hulu ke hilir. Saya kemarin kelabakan menyangkut soal isu yang soal zat kimia, karena mau nggak mau wartawan tanya saya nggak ngerti. Saya harus ngomong apa? Saya telepon wartawan, saya ngomong apa? Terakhir biar saya punya pemahaman, saya buka diskusi di Facebook. Apa diskusinya itu semua saya catat jadi bahan ilmu buat saya, karena menurut saya ini komoditi terbesar di Aceh. Kalau dikelola dengan baik, ini yang begini-begini hari ini kan tidak ada para pemerintah. Sepemahaman saya nggak tahu sebelumnya bagaimana. Tapi dari informasi yang saya dapat hari ini dari silaturahmi kita pada hari ini, memang kealpaan absen yang pemerintah di sini mengakibatkan masalah-masalah studenta. Jadi mampus masuk. Mafia kasus, ya kan? Kelompok-kelompok mafia kasus ini masuk. Karena memang tangan pemerintah ada di sini, termasuk juga regulasi. Saya pernah diskusi juga sama kawan besar, menyangkut soal PPN ini, yang perpindahan dari sini ke dana eksekusi. Kebetulan saya dengan pemahaman yang sangat minus, saya sampaikan ke DPR. Kawan-kawan di DPR. Karena ini kesempatan. Hari ini kesempatan kita, saya juga harus sampaikan sama Pak Gubernur soal kopi ini kesempatan kita. Apa kesempatan kita? Program Presiden Kopi Indonesia sekarang kan soal Omnibus Law. Dia mau merampingkan semua undang-undang. Jadi saya cerita sedikit. Bahwa Aceh kemarin agak spesifik ya. Kami pimpinan-pimpinan DPR itu ngambil SK langsung dari tangan Mendagri. Jadi biasanya kan dikirim salinan provinsi. Kami langsung ambil dari tangan Mendagri. Salin Mendagri cerita, karena dia kasih pesan Pak Tito. Dia bilang, Pak, kalau mau OTT, institusi saya itu yang paling mampu. Kami punya perangkat sampai desa. Kami tidak lakukan itu. Kenapa? Kami pro investasi. Bapak bayangkan saja, investasi ratusan triliun di OTT ratusan juta dan mereka palsu. Karena mereka itu ratusan triliun investasi di OTT dengan ratusan juta yang bau politiknya lebih tinggi ketimbang bau pidananya. Nah, oleh karena itu sekarang program Presiden Republik Indonesia itu kan ada program Omnibus Law. Dia merampingkan semua undang-undang. Maka kita masuk juga nanti di undang-undang kehutanan menyangkut soal lindung. Kita bicara persen dan kita bicara zona. Nah, oke. Misalnya kan kita bisa negosiasi. Kita bayar iuran, tangan pemerintah kita apa? Nggak soal juga, kita sambil dengan lindung juga, nggak soal juga. Tapi kan ada take and give di dalam proses ini. Jangan di masyarakat namanya kooperasi,
Di atas namanya koperasi. Ya. Kan ini ada sedikit aja nih bedanya. Kalau disampaikan dengan soal Gaudi zaman lagi koperasi di desa, bukan koperasi. Jadi saya sepakat. Hari ini saya nggak bisa banyak komentar, tapi yang paling penting pertama saya dapat amunisi, Pak. Dan ini akan jadi misi saya. Saya akan berusaha kalau kanun itu pasti lah, Pak. Karena kan kita punya hak inisiatif untuk dorong kanun. Karena saya ada beberapa program memang yang selain program sosial, politik dan ekonomi yang dikanunkan. Termasuk mungkin ini jadi bahan untuk soal kanun kopi organik. Dan nggak mungkin kami yang anak buah ini nggak setuju, nanti nggak mungkin lah, pasti semuanya setuju menyangkut soal ini. Dan soal repot juga itu menjadi perjuangan kita bersama. Tapi yang paling penting bahwa Bapak dan Ibu anggota sebagai tulang punggung kata niaga kopi, yang menurut saya juga ini duta wisata Gayo, yang mempromosikan Gayo kepada mancanegara. Hingga orang dari luar negeri datang bisa minum kopi di Gayo ini kan hasil dari upaya sahabat-sahabat kami jadi yang konsentrasi di isu ini. Jadi pertama kami butuh bahan. Yang kedua mungkin saya coba bicara sama kepala Bapeda untuk bisa ini semua kita integralkan. Jadi ini ada integrated trade system. Dia ada pemerintah, ada koperasi di situ ya kan, karena ada peran penegak hukum KPH. Jadi kalau saya tadi list Bapeda, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas Perintahan. Saya sepakat itu banyak bantuan-bantuan yang tidak bisa fungsional ya, karena bukan di tangan yang Pak, isi kopi dan lain-lain sebagainya. Jadi saya sepakat. Nah sekarang cuma saya belum paham soal badan hukum koperasinya. Bapak-bapak dulu, badan hukumnya sesuai dengan koperasi. Sudah standar oleh sudah salah undang-undang koperasi. Oke. Malah yang mengeluarkan Menkumham. Oke, clear. Berarti kan maksudnya begini, saya kira ini hanya kesepakatan petani aja segala macam, kita tidak punya. Nah, kita punya badan hukum. Legal, punya badan hukumnya. Ya kan, kita punya badan hukum. Tinggal Pak Walada mungkin bisa berpikir untuk membangun lembaga bantuan hukum koperasi. Ya kan? Ya kan, dampingi aja kawan-kawan yang berhadapan dengan Markus ini. Orang punya darah itu saya tahu betul. Alhamdulillah sekali saya memang banyak dapat informasi. Nah saya mohon doa untuk, karena nggak bisa saya sendiri. Tugas saya sederhana. Nah, tugas saya adalah tarik tangan orang lain. You mikir. Ya. Anda pikir soal ini, Anda pikir soal ini, Anda pikir soal ini. Nah kalau soal sama gubernur, nah, bisa lah kita primordial dikit. Nggak soal kok orang-orang ini bisa primordial ya. Bisa kita diskusi-diskusi itu, dan saya rasa nggak terlalu persoalan besar. Cuma kan persoalan besar kita belum pernah duduk bersama. Saya di media sosial minta update, Bang tolong update saya Bang, bantu saya biar saya juga bisa bicara soal ini. Jadi dan saya juga kira bisa juga sesekali kapan ada waktu kawan-kawan koperasi eksportir kita ngopi di DPRA. Jadi kita Di Padi ada undang apa pelatihan meluas. tanggal berapa itu? 12-13. Berarti 14 mungkin atau 11-nya mungkin bisa kita ngopi di DPRA. Jadi saya bisa panggil ini Bapeda, Dinas Kehutanan, Disperindator langsung, ya kan? Jadi sama juga dengan saya kemari, pintu Bruge, alas bedena, putih beredar. Jadi alhamdulillah kalau saya makan ini kan stok bubuk kopi di kantor ditambah. Jadi saya kira sudah mulai kita
sama-sama Bang. Jadi nggak sendiri-sendiri kan selama ini misalnya ini kawan-kawan eksportir, koperasi jalan, pemerintah dia merasa ditinggal kalau ada masalah ada orang mampu dan begitu nih, ya kan? Nah di sebelah kita ini Milan Expo, Westbro, Ilmayun, harus kumpul segala macam kan? Jadi ini kalau kita mau sepakat memperbaiki, maka kita harus samakan frekuensi. Ini kita perbaiki tata niaganya dulu. Kan regulasi kita masukkan, kita perjuangkan soal nilai jual kita yang di organik. Karena dengan program politik Pak Presiden sekarang Omnibus Law, kita bisa buat aja integrated system, development integrated system. Jadi dinas pariwisata juga bisa panggil bagaimana kopi pembangunan dia bisa bisa laku kopi bisa. Program-program dia itu juga untuk menjual. Jadi juga jangan hanya program dia. Festival oke lah, soal festival itu juga kita jualan. Yang begitu menurut saya. Karena kita nggak punya banyak waktu lagi. Ini harus cepat. Ya kalau memang kita sepakati, tinggal berarti di Januari pertengahan antara 11 sama 14. Kan saya mohon ada kepastian. Saya kosongkan waktu. Kita ngopi makan siang di kantor DPRA. Saya bisa undang kawan-kawan ini. Jadi kita bisa langsung kawan-kawan koperasi, bisa langsung bicara dengan leading sektornya langsung. Saya hanya fasilitator. Peran saya hari ini kan fasilitator. Kalau bahasa kita dulu sebelum pada masa pemilu Bang atau kampanye penyambung lidah. Siap. Jadi ini kita laksanakan. Saya kira saya sepakat kita buat ada kesepakatan ini. Ini forum harus reguler kita buat. Nah, ini harus jadi forum reguler kita buat karena saya pribadi juga kan butuh informasi, butuh amunisi, masukan yang kuat untuk soal ini. Dan saya juga akan ajak kawan-kawan lain, ada Bang Taufik, ada Bang Ridwan, ada Bang Bardan, ada Bang Salihin juga. Saya rasa pasti kawan-kawan setuju soal ini. Dan alhamdulillah juga sekarang kan posisi kita agak sedikit lapang karena memang secara posisi politik dapil 4 dapat pimpinan kan. Jadi dalam posisi politik ini kita manfaatkan sebaik mungkin Pak untuk bisa menjawab persoalan-persoalan ini. Karena menurut saya kalau dinas pertanian, dinas koperasi, UMKM, dinas kehutanan, support koperasi, mereka nggak usah kerja. Kalau ini disupport kan, kali ini ya yang dilakukan oleh orang koperasi ini kan pekerjaan pemerintah harus. Kalau kita sinergiskan, kita integralkan, ini kan jadi sama-sama ini. Nggak ada yang dirugikan menurut saya. Kalau misalnya pemerintah berpihak melakukan penguatan koperasi ini, bisa sama rugi juga pemerintah. Dan memang PR besar kita tadi Bang menyangkut soal teknik. Kalau boleh saya dikasih contoh kopi kota. Satu aja. Saya mau sandingkan ini dengan kita punya 70 triliun standby. Skema kreditnya model kontraknya ada. Model kontraknya. Saya tinggal provokasi aja Pak Gubernur ya. Kampung itu orangnya ada kopinya. Nah, jadi saya mau itu untuk bahan saya 70 triliun Pak, standby. Tapi kita minum uang dari luar. Enggak, kita mau dari luar. Di Aceh ada 70 triliun standby. Saya nggak mau suzon lah, mau negatif thinking. Bunga banget apa? Putaran-putarannya. Saya akan mau investigasi itu membuktikan itu terjadi kejahatan perbankan ya. Saya cerita soal otsus karena saya rasa ini udah clear, tinggal kita action aja, nggak lagi bawa karena ini harus cepat. Otsus itu 4. Pertama pendidikan, 2 kesehatan, 3 infrastruktur, 4 kekhususan Aceh Istimewa Aceh. Bangka yang terhormat, Bapak Ibu yang mulia, pendidikan 34 provinsi Aceh nomor 32. Kita terima khusus 12 tahun. Kita bicara kesehatan, data stunting kita ranking 3. Stunting ini data
Papua, NTT, Aceh. Nah yang lebih menggembirakan lagi, Aceh ini lagi satunya benar-benar, wah Aceh dengar yang diurus. Stunting, anak yang lahir tidak sesuai standar. Data saja. Berarti saya mau coba marah, itu dia data sendiri. Kampung siapa? Ya kan? Infrastruktur 12 tahun khusus digelontorkan hampir 80 triliun uang di Aceh. Mana infrastruktur jalan di sini? Enggak mendongkrak income. Kekhususan Aceh, kita punya dinas syariat Islam macam-macam. Proposal masjid tiap tahun lumpuh. Tiap tahun. Artinya ini memang salah urus, salah arah dan salah urus. Maka kita kembali lagi ke ini, tadi saya cuma kasih informasi aja. Banyak hal memang yang harus dibenahi sebenarnya. Dan alhamdulillah, Pak pimpinan DPR kali ini lumayan energi. Ketua DPR Pak Dahlan Partai Aceh dari Dapil PD Jaya lahir tahun 80. Hanya ini yang senior nih, Pak Ketua 1, Wakil Ketua 1 itu Pak Dalimi, Dapil PD Jaya itu masih senior lah, 60-an ke atas lah. Tapi jiwanya masih energi. Wakil Ketua 2 saya lahir 78, Wakil Ketua 3 itu Safardin lahir 84 dari Gerindra, Dapil Abdian. Dengan komposisi ini, saya rasa agenda kita bisa cepat. Karena kita sepakat DPR ini mulai kencang. Kita mulai kencang. Tapi kita bisa tahun ini membenahi internal ke sekretariatan, karena itu kan supporting system. Sekretariatan kita benahi, selanjutnya kita lebih banyak di daerah. Lebih banyak di daerah dan juga lebih kencang. Dan ini, apa yang kita komunikasikan hari ini, saya ini juga harus jadi agenda perjuangan politik saya dan kawan-kawan di Dapil 4. Ini harus jadi PR penting. Karena kalau ini clear, menurut saya, pemilu 2024 atau pemilu selanjutnya nggak ada lagi isu football, nggak ada lagi isu Musa, nggak ada lagi isu yang lain sebagainya. Karena apa tadi masyarakat, yang mayoritas disampaikan tadi, 90% tadi sudah mandiri secara ekonomi. Dia hanya butuh perlindungan regulasinya di politik. Keberpihakan bagaimana mempertahankan kemandirian ekonomi dia di peraturan perundang-undangan. Ini kita dan soal kanun kopi organik, Pak, insya Allah saya nggak janji, tapi jadi perjuangan kita bersama. Tapi dengan itu saya mau sekali lagi bahan dan saya tinggal tunggu jadwal pas, apakah tanggal 11 atau tanggal 14 kita mau bareng, karena saya harus panggil para dinas ini. Bisa di ruangan saya atau bisa nanti ada, kalau nggak terlalu ramai bisa di ruangan saya, kalau ruangan nggak terlalu luas, atau kita pakai ruang rapat yang seperti ini, aula di DPR pasti banyak tempat, kita duduk seperti ini. Jadi urusan saya buka pintu aja. Dan urusan saya yang kedua, saya simpel aja, simpel, sederhana, mudah kerjaan saya. Tinggal soal political will aja, soal mau atau tidak, soal interest atau tidak interest saja. Saya buka pintu aja DPR. Kita buka pintu, DPR ini dia menjadi institusi yang accessible. Dia bisa diakses oleh segala multi stakeholder yang butuh kebijakan dia. Apalagi soal yang kita diskusikan hari ini, bagi saya ini anugerah. Saya dapat ilmu, saya seperti kuliah tentang daerah pemilihan saya, kan? Yang genuine di daerah pemilihan saya kan kopi. Jadi ini saya rasa clear. Kalau saya pribadi, saya juga mohon menyangkut soal PPN 10%. Saya sudah bilang membangun usaha, Bang, bisa perubahan, sekali lagi kita perubahan, karena saya bukan pelaku langsung, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan nanti tidak genuinely seperti apa yang dirasakan. Karena saya rencananya mau advokasi itu, saya berjanji juga semalam waktu kita diskusi ngobrol-ngobrol di warung kopi soal PPN 10% itu, dan soal dry port, soal pelabuhan buku, jadi tidak lagi ke Medan segala macam. Rencana saya itu kan kita Golkar ini, karena saya sekali bilang di Golkar kita punya Menko Equin dan Menteri Perindustrian.
Saya kira itu jalurnya menyangkut soal undang-undang yang BPN tadi, BPN tadi. Juga menyangkut soal kehutanan tadi. Artinya kan naskah akademik kita harus kuat dulu. Ini sesuatu yang harus kita advokasi. Saya bisa mengadvokasi ini, tapi kan saya butuh bahan dan butuh backup. Backupnya ya lama-lama kita dari yang berkecimpung di isu. Jadi aksesnya akan kita buka, Pak, Mahmud, bahwa saya bagi saya sekali lagi ini anugerah, Pak. Saya lama betul sampai saya dibilang orang lebay segala macam, saya buka apa tanya jawab. Saya kering, nggak substansinya ketemu. Hari ini saya ketemu semua substansi permasalahan tata niaga kopi kita dari hulu ke hilir. Sehingga persoalannya adalah kita tidak pernah duduk. Pelaku usaha tidak pernah duduk dengan pelaku penyelenggara pemerintahan. Jadi kita nggak pernah. Nah, ini kalau bisa nanti kita siasati di Januari, itu kita inisiasi awal sehingga ini bisa jadi forum reguler kita. Mudah-mudahan ini bisa diikuti di pemerintah daerah. Jadi saya kira itu, Bang. Jadi saya nggak bisa ceramah banyak-banyak menyangkut soal kopi di hadapan para pelaku karena saya nggak ngerti. Jadi saya ingin dan mohon saya dijadikan corong aja supaya saya insya Allah kerja. Kalau komitmen saya, insya Allah kehadiran kami hari ini menunjukkan komitmen kami di sini menunjukkan komitmen kami soal ini. Karena ya sudah saya sampaikan tadi banyak ngomong kalau saya di sana saya harus disubstansi. Apa yang harus saya soal pindah hasil tahu ini. Kalau soal PPN saya sudah tahu. Dan itu soal dari PKH KPH ini saya baru tahu hari ini. Soal market saya baru tahu hari ini. Ya, dan ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Kita geser aja isunya. Saya akan bantu kalau tawaran dari setuju, saya akan bantu beliau untuk membangun lembaga bantuan hukum operasi kopi di kalau beliau kan ada 24 klien. Kliennya sudah ada 24. Asosiasi yang pulang dari Iya, itu pasti. Itu pasti, kan saya bilang ini Markus kan jadi Oh,